Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Al-Ajurrumiyah ya, Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Babul i'rab, bab i'rab. Ini sudah masuk ke pembahasan i'rab, menjadi ciri khas dalam ilmu nahwu ya, membahas i'rabnya. I'rab itu kan artinya perubahan ya. Secara bahasa ya perubahan. Secara istilah ya di sini didefinisikan al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi. Ya, perubahan akhir kata ya lihtilafil awamilid dahilati, karena perbedaan amil ya ada khilati yang masuk alaiha ya kepadanya, lafzon baik secara lafad au takdiron ya atau secara perkiraan. Amil itu apa? Amil kerjaan. Yang mengerjakan. Ya maksudnya adalah kata yang berpengaruh. Ya kata yang berpengaruh kepada. Jadi kata lain yang berpengaruh kepada kata tersebut. Jadi kata tersebut itu berubah-ubah ya, bisa berubah. Bisa marfu, misalnya mansub, majrur. Nah itu kan dipengaruhi oleh kata yang lain. Itu namanya amil, yang kata lain yang mempengaruhinya itu namanya amil. Amil atau amil? Amil. Awamil itu jamanya. Awamil jama dari amil. Atau dengan kata lain, tagyiru awahiril kalami bisababi duhulil amil. Sama aja ya, bisababi duhulil amil lihtilafil awamil dahila alaiha. Ya, lalu ditambah dengan lafzan atau takdirun. Artinya amil itu ada yang lafadznya ada yang tidak ada lafadznya, dibuang. Iya, terkadang dibuang. Jadi amilnya itu. Misalnya kalau dalam menjawab pertanyaan, ya kan? Itu misalnya madza ta'kulu? Apa yang kamu makan? Ya kan? Misalnya aruzza, kamu jawab aruzza. Itu kenapa mansub? Maf'ul bi kan, objek. Mana amilnya? Nah, amilnya dibuang, yaitu akulu. Karena sudah ada di pertanyaan kan. Nah, jadi di jawabannya itu enggak disebut lagi. Ya harusnya kalau secara lengkapnya kan akulu ruzza gitu. Nah, kalau disebutkan akulu ruzza berarti akulu itu adalah amilnya yang ada secara lafaz. Karena lafaznya ada kan. Kalau dibuang berarti amilnya berupa apa? Takdiron. Tersirat, jadi diperkirakan. Takdiron itu namanya takdiron. Ya, kalau lafzon ada lafaznya langsung. Kalau takdiron tidak ada, dibuang. Itu yang lebih baik mana kalau? Ya bukan masalah mana, itu kan boleh tergantung tuntutan kondisi. Situasional. Iya, situasional. Itu kalau tujuannya untuk meringkas cepat gitu ya. Karena waktu misalnya kan ini yang ditanya ini banyak, kalau disebutkan itu kan jadi terlalu lama. Nah, untuk tujuan memperingkas, mempercepat ya maka dihilangkan, langsung aja harus. Madza taqulu misalnya ditanya satu-satu, mereka harus cepat. Ya, aruzza, dajaja gitu. Jadi nggak usah akulu itu kelamaan disebut dulu. Nah, itu dalam ilmu balaghah itu dibahas ya, apa tujuannya dibuang misalnya. Itu dalam ilmu balaghah dibahas. Ya, karena ingin meringkas ya gitu.
Atau misalnya ketika momen sedang darurat kan, kayak misalnya maling kan begitu. Kan nggak dipanjangin. Saya melihat maling kan enggak gitu, langsung aja. Kelamaan itu kan darurat, cepat-cepat. Gak bisa dipanjangin. Nah itu kan di dalam bahasa Arabnya kan asari kan gitu. Itu asari kok kan gitu. Jadi buang amilnya. Gitu. Itu sari kok ini. Nah di sini dijelaskan oleh penulis ini ya, tufasannya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Irob ada dua makna ya, yaitu ahaduhuma lugawi wal akhar istilahi. Makna lugawi lugatan ya, dan makna istilahi. Secara bahasa irob itu al-izhar wal ibanah ya, jelas. Irob secara bahasa jelas. Taqul a'rabtu amma fi nafsi, atau bukan jelas, menjelaskan. A'rabtu amma fi nafsi, saya a'rabtu ini menjelaskan, menampakkan apa yang ada pada diriku. Idza abyantahu, apabila kamu menjelaskannya, wa azhartahu. Itu secara bahasa. Menurut istilah yang disebutkan oleh penulis ya, yaitu taghyir awakhir kalim, berubahnya perubahan akhir-akhir kata. Nah, jadi yang menjadi titik pembahasan ilmu nahwu atau i'rab itu adalah keadaan akhir dari satu kata. Misalnya qalamun, berarti yang menjadi titik fokus pembahasannya di apa? Di huruf apa? Qalamun, berarti huruf apa? Huruf mimnya, huruf yang terakhir. Jadi kondisi terakhirnya itu i'rab itu. Nah, karena kondisi yang terakhir, huruf yang terakhir itu bisa berubah. Yang mu'rab itu yang bisa berubah. Ya bisa qalamun, qalaman, qalamin. Nah, itu adalah pembahasan i'rab. Kapan kita membaca qalamun? Kapan kita membaca qalaman, qalamin? Itu tergantung amil. Tergantung amilnya. Apakah harus dibaca qalamun, qalaman, qalamin? Jadi tergantung kata yang lain yang mempengaruhi dia, gitu. Ya. Jadi taghyir awakhiril kalim, taghyir ahwali awakhiril kalim maknanya. Ya, perubahan keadaan akhir-akhir kata. Wala yuqal an yurad taghyiru nafsil awakhir. Ya, dan tidak masuk akal, tidak dipahami kalau dimaksud itu adalah perubahan nafsil awakhir. Zatnya, maksudnya keadaan, maksudnya ketika qalamun bukan berarti mimnya harus dirubah oleh huruf lain. Bukan itu maksudnya, tapi perubahan keadaan harokatnya gitu. Atau keadaan, ada juga kan yang tanda i'rabnya tidak hanya harokat tapi juga huruf. Misalnya musanna. Ya kan? Qalamani pakai alif. Kadang bisa berubah pakai iya, qalamaini. Jamak mudzakkar salim muslimuna, ke wau bisa juga muslimina. Itu namanya i'rab, perubahan. Itu namanya i'rab, perubahan. Ya, fa inna akhirul kalimah nafsahu la yataghayyar wa taghyir ahwali awakhir kalimah ibarah an tahawuliha min ar-rafi ila nasbi al-jari. Jadi perubahan ini maksudnya adalah suatu ungkapan ya, yang menggambarkan tentang berubahnya dari kondisi marfu ke mansub ke majrur begitu. Nah, nanti kita akan ketahui tanda-tandanya apa saja. Ya. Baik secara hakikat atau secara hukum. Ini semuanya dipengaruhi oleh amil. Apakah misalnya marfu berarti dia jadi fa'il, ya, maf'ul, mansub jadi maf'ul bi, dan seterusnya. Ya.
Jadi penjelasannya ini insya Allah gampang lah ya. Terlalu dipanjangkan, ini banyak contoh juga di sini. Nanti kita akan lihat langsung aja contoh-contoh yang ada di sini. Nah, wa aqsamuhu arba'atun. Ya, macam-macamnya ada 4. Jadi i'rab itu perubahan kata itu ada 4, yaitu raf'un, nasbun, khafdun dan jazmun. Nah, ini istilah khafdun ini digunakan oleh madrasah Kufah. Tapi sebetulnya yang kita gunakan madrasah Basrah itu jar, bukan khafdun, jarun. Jadi penggunaan istilahnya ini menggunakan khafdun. Justru yang madrasah Basrah menggunakan jarun. Nah, jadi perubahan itu 4 ya. Raf'un, kata lainnya apa? Salam. Omun mana? Ya, simpan aja. Jadi mau di dalam mau di luar? Ya, ya. Oh iya Pak, Pak Faris. Waalaikumsalam. Enggak, teman beda-beda, enggak semuanya. Nanti kita lihat tergantung isimnya. Ya, raf'un atau disebut juga marfu'un. Ya, nasbun, mansub, jarun, majrur, jazmun, majrur. Nah, yang berubah kan kata itu dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Apa aja? Isim, fi'il, huruf. Ya, yang bisa berubah akhirannya hanya apa? Isim dan fi'il. Huruf tidak bisa. Huruf itu mabni. Ya, wa kullu harfin mustahiqun lil bina dalam alfiyah. Seluruh huruf itu mabni. Jadi berarti yang berubah itu hanya isim dan fi'il saja. Walaupun isim dan fi'il ada yang tidak berubahnya, ada yang mabni, sehingga nanti dibagi ya, yang isim ada yang murab, ada yang mabni. Fi'il ada yang murab, ada yang mabni. Nah, lalu dibagi di sini. Falil asma'i min dzalika. Untuk isim, ya untuk isim-isim dari hal itu, dari 4 tadi itu, ya untuk isimnya dapat 3, yaitu raf'u, wan nasbu, wal khafdu. Marfu, mansub, majrur. Wala jazma fiha. Dan tidak ada majzum di dalam isim itu. Walil af'ali min dzalika, dan untuk fi'il dari hal itu ar-raf'u wan nasbu wal jazmu, ya, marfu, mansub, majzum, wala khafdu fiha. Tidak ada khafad, tidak ada jar bagi isim, apa bagi fi'il. Berarti ini namanya matematika nahwiyah ya. Matematika nahwu itu 4 dibagi 2 sama dengan 3. Oh iya. Jadi 4 i'rab ya, raf'un, nasbun, jarun, jazmun dibagi 2, dibagi kepada isim dan fi'il, masing-masing dapat 3. Isim dapat apa aja? Raf'un, nasbun dan jarun. Kalau fi'il raf'un, nasbun, jazmun. Ya. Itu kalau dalam alfiyah dikatakan wa raf'a wan nasba ij'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Ya, wa qad husisal ismu bil husisal bil jari. Qad husisal ismu bil jari kama husisal fi'lu bi an yanjazima. Jadi marfu dan mansub bisa untuk isim dan fi'il. Isim dikhususkan dengan majrur, sebagaimana fi'il dikhususkan dengan majzum. Bisa dipahami istilah-istilah ini. Nah, nanti baru apa tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya itu berbeda-beda
tergantung isimnya. Kalau fiil ya tergantung fiilnya. Nah, saya kasih tahu dulu untuk pembagian isim. Kalau ini kan langsung ke tanda ya. Jadi dikumpulin tanda marfu apa saja. Nanti sebetulnya sebagaimana di teori kunci ya. Itu disebutkan dulu 9 isim mu'rab. Ini harus 9 isim mu'rab apa saja? Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur, mankus, ismul ladzi la yansharif. Nah, 9 ini kenapa dibedakan? Karena punya tanda i'rab yang beda-beda. Jadi nanti yang 3 tadi marfu, mansub, majrur, masing-masingnya punya tanda-tandanya. Masing-masingnya. Nah, dari tanda-tanda itu ya ada yang disebut tanda asli, ada yang disebut tanda pengganti. Tanda asli ya untuk marfu tanda aslinya apa? Doma. Untuk mansub tanda aslinya fathah. Majrur kasroh. Majzum sukun. Nah, nanti selain itu ada tanda pengganti disebutnya. Nah, untuk tanda asli ini mufrad ini menggunakan tanda asli. Kalau untuk isim kan, di kolamun, kolaman, kolamin, muslimun, musliman, muslimin. Ya, kalau musanna marfunya apa? Alif. Mansubnya ya, majrurnya iya. Gitu. Lalu jamak mudzakkar salim marfunya waw, muslimuna, mansub dan majrurnya iya, muslimina. Jamak taksir secara asal sama dengan mufrad pakai tanda asli. Kecuali nanti yang jamak taksirnya masuk ismul ladzi la yansharif, ada juga. Ya, al-auladu, al-aulada, al-auladi sama pakai tanda asli. Ya, asmaul khamsah marfunya pakai waw, abuka, ahuka, hamuka, apa lagi? Fuka, hamuka tadi belumnya. Zu malin. Waw, tanda mansubnya alif. Abaka, ahoka, terus hamaka, faka, zamali, alif. Tanda majrurnya iya, abika, akhika, amika, fika, zimalin. Kalau zu nggak bisa ke domir ya, dia harus ke zohir. Zuka nggak bisa, jadi harus zohir. Misalnya malin atau ilmin, zu ilmin, nggak boleh ke domir, nggak boleh. Ya, jadi harus ke zohir yang untuk zu itu. Lalu maksur tanda marfunya apa? Misalnya apa? Musa. Ya, alif bintang. Nah, bukan domah muqaddaro. Misalnya Musa. Tanda mansubnya fathah muqaddaro. Dan majrurnya kasrah muqaddaro. Mankus misalnya al-qadi marfunya domah muqaddaro al-aliyah. Kalau tadi kan al-alif. Mansubnya fathah zahira, nampak. Kalau untuk mansub nampak, untuk mankus beda dengan maksud tadi kan yang tidak nampak. Majrurnya kasroh muqaddaro. Ya, kemudian tadi ada yang kelewat, jamak muannas salim belum ya? Marfunya apa? Muslimatun doma. Mansubnya muslimatin kasroh. Majrurnya kasroh juga. Jadi enggak ada fathah jamak muannas salim. Lalu yang terakhir ismul ladzi la yansharif, marfunya doma, mansubnya fathah, majrurnya fathah lagi, enggak nerima kasrah. Itu berbalik dengan jamak muannas salim. Ya, wajurra bil fathati ma la yansharif.
dimajrurkan dengan fathah ya mala yansharif. Nah, kalau di sini ini langsung dikumpulin nih dari yang 9 tadi itu tanda-tandanya apa saja? Ya, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i untuk marfu itu arba'u alamat. Ada 4 tandanya. Adoma 1 doma. Wal wawu 2 wawu. Wal alif 3 alif. Kenapa, Pi? Colokan di dalam. Berapa persen lagi? 14. Ya mesti kuat lah. Bentar lagi. 5 menit lagi lah. Ya. Wawu, alif, dan nun. Nah ini kalau untuk nun ini berarti dengan fiilnya ya. Tadi kita bahas isim. Nah fiil sebetulnya yang termasuk mu'rab fiil apa? Dalam ilmu nahwu kan cuma 3 fiil itu. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Yang mu'rabnya fiil apa? Yang bisa berubah akhirnya fiil apa? Fiil mudhari. Fiil madi, fiil amr itu mabni. Enggak ada yang berubah akhirnya. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya. Fi'il amr dan fi'il madi itu mabni wa a'rabu mudhari'an. Ya, mereka mengirobkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari saja itu juga syaratnya in ariya min nuni taukidin wa min nuni inasin kayaruna manfutin. Syaratnya itu tidak bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Kalau bersambung dengan nun taukid nun inas berarti jadi mabni fi'il mudhari. Ya. Nah, nanti yang fi'il mudhari yang murab itu juga dibagi 3 berdasarkan tanda i'rabnya, yaitu sahih akhir. Sahih akhir itu apa? Yang huruf akhirnya bukan huruf ilat. 2 mu'tal akhir, yang huruf akhirnya huruf ilat. Nah, dia ada 3 kan huruf ilat. Bisa alif yardo misalnya, bisa wawu yad'u, bisa iya yahdi misalnya. Kemudian yang ketiga af'alul khamsah. Af'alul khamsah fi'il yang 5 apa saja? Itu yang akhirannya alif nun, ya iya nun dan wawu nun, baik didahului oleh ya atau tak. Sehingga jumlahnya ada 5. Ya fa'alani taf'alani. Ya fa'aluna taf'aluna taf'alina. Taf'alina anti. Nah, kenapa dia dibedakan? Karena tanda i'rabnya beda. Tanda marfunya beda, tanda mansubnya dan tanda madzum. Bukan majrur. Nah, lalu untuk doma apa saja? Fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi'a. Dalam 4 tempat. Nah, tadi kita sudah sebutkan 9 isim murab dan 3 fi'il murab. Pada apa saja doma itu? 1 isimul mufrad tadi. Yang kedua jama' taksir. Yang ketiga jama' muannats salim. Yang keempat fi'il mudhari itu tadi. Fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Artinya yang sahih akhir tadi tidak bersambung dengan nun. Kalau bersambung dengan nun kan jadi mabni. Juga tidak bersambung dengan tadi alif nun, wawu nun, ya nun. Sehingga itu menjadi af'alul khamsah kan? Begitu. Berarti untuk sahih akhir dan juga mu'tal akhir. Cuman mu'tal akhirnya jadi apa? Domahnya. Jadi muqaddaro, bukan zahiro. Ya, wa ammal wawu, adapun wawu fatakunu alamatan raf'i, menjadi alamat tanda marfu fi maudi'ain, hanya pada 2 tempat saja. 1 jama' mudzakkar salim, 2 asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah itu abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin.
Ya, wa ammal alif, adapun alif fatakunu alamatan li rafi fi tasniyatil asma'i fakhosatan. Alif sebagai tanda marfu hanya di musanna saja. Musanna kan tanda marfunya alif, yang lain enggak ada isim yang lain atau fi'il yang lain. Adapun nun dia menjadi tanda marfu fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniya au dhamiru jam'in au dhamiru musanna al muhatabah. Nah, ini yang kita sebut tadi af'alul hamsah tadi. Kalau af'alul hamsah itu tanda marfunya nun, subutun nun, adanya nun. Ya, maka dibagi af'alul hamsah itu ada yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Berarti kalau tasniyah bersambungnya dengan apa? Alif isnain. Ya, baik iya atau ta kan, yaf'alani, taf'alani, alif. Dhamir tasniyah namanya. Aliful isnain. Au dhamirul jam'in. Berarti bersambung dengan apa? Waw jamaah. Baik ya awalnya yaf'aluna atau ta taf'aluna. Itu namanya dhamir jama', waw jamaah. Au dhamir musanna muhatabah atau dhamir muannasa muhatabah. Berarti dhamir anti bersambung dengan ya nun, taf'alina, sebelumnya ta, awalnya ta. Begitu. Jadi ini macam-macam i'rab. Insyaallah ini akan lebih memperkuat, memperjelas pemahaman kita terhadap ilmu manahu ya. Kaidah-kaidah ini penting untuk melengkapi. Wallahu a'lam bishawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.